Hey hello, balik lagi ke channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi rekap di Ultimate of All Ages part 14. Yuk kita usahakan cepat ngejar komiknya yuk. Semangat. Kalau ada yang mau bagi-bagi semangat juga bisa bagi-bagi via traktir, linknya di deskripsi. Nah, part kali ini Ane ambil dari chapter 154 sampai dengan 184. Di part sebelumnya diceritakan kalau misalnya Yun Xiao itu telah kehilangan Chen Dazeng. Di situ tentu adalah pukulan yang sangat besar untuk Yun Xiao dan tentu untuk Li Junyang juga. Karena itu, sekarang Yun Xiao berniat untuk membalaskan dendam. Tapi sebelum itu ada beberapa persiapan yang harus ia lakukan. Nah, mari sambung lagi kisah hidup Yun Xiao. Sekarang, Yun Xiao memutuskan untuk pergi menghadiri undangan yang sebelumnya ia dapatkan saat kembali dari Sekte Sky Locus. Undangan itu berasal dari salah satu sekte besar dari kerajaan Dux Flames. Mereka adalah Supreme High Palace, di mana tempat mereka itu berada di wilayah yang kaya akan energi Yuan. Bahkan, jika mereka itu belum lama berdiri, tapi mereka sudah menjadi salah satu kekuatan utama di Kekaisaran Dux Flame saat ini. Yun Xiao saat ini mengubah penampilannya. Dia terlihat cukup berbeda untuk mengelabui orang-orang. Singkat cerita, dalam perjalanan ini, Yun Xiao bertemu dengan salah satu utusan dari sekte lain. Dari pertemuan itu, Yun Xiao tahu bahwa sekte Sky Locus adalah sekte terlemah di Kekaisaran Dux Flame. Bukan tanpa alasan, semua itu sebenarnya karena mereka terlalu mengurung diri dan tidak terlalu peduli dengan urusan dunia luar. Kemudian, Yun Xiao lalu melanjutkan perjalanannya menuju pintu masuk ke Supreme High Palace. Di sana ada seorang terima tamu yang cukup berusia. Pada titik ini Yun Xiao cukup kesulitan karena dia tidak tahu acara seperti ini sebelumnya. Kemudian tibalah gilirannya untuk bertemu dengan pria tua itu. Sayangnya di situ, Yun Xiao diperlakukan dengan sangat buruk, karena dia hanya seorang martial grandmaster. Bahkan, karena kedatangan Yun Xiao ini, pandangan terhadap sekte Sky Locus pun menjadi semakin buruk. Pasalnya, sekte lain itu akan mengirimkan murid terbaik mereka sebagai penghormatan pada orang yang telah mengundang mereka. Selain itu, mereka juga akan membawa hadiah khusus untuk tuan rumah. Namun MC kita itu tidak melakukannya. Untungnya dia tidak diusir. Namun perlakuannya memang cukup berbeda dan kemudian dia malah dikirimkan ke bagian belakang dan tidak bergabung dengan tamu undangan yang lainnya. Ini terdengar tidak baik. Namun, di tengah kemalangan ini, justru menurut Yun Xiao ini adalah sebuah anugerah. Yun Xiao dikirim ke dalam dan ditempatkan di ruang yang sepi. Jadi, dia bisa langsung menggunakan Universal Detect miliknya untuk memetakan seluruh tempat ini. Lalu setelah memahami strukturnya, Yun Xiao pun menyelinap keluar. Dia kini pergi ke ruang penyimpanan harta. Ya, struktur dari tempat ini sangatlah mirip dengan milik keluarga Beiming. Jadi Yun Xiao dapat berjalan dengan mudah karena itu. Kemudian, sesampainya di dekat ruang harta, Yun Xiao merasakan bahwa ada orang yang ikut datang. Yun Xiao pun segera bersembunyi. Lalu, kebetulan lagi, rupanya orang yang datang itu adalah Li Yi. Dia sendiri berniat untuk mencuri. Inilah keberuntungan MC, keberuntungan yang tidak akan didapatkan oleh Fang Yuan di komik Master of Gu. Memang beda, ya, kelasnya beda. Singkat cerita, Yun Xiao memperhatikan Li Yi masuk ke dalam penghalang. Dia melakukan beberapa gerakan sampai pada akhirnya dia lolos dan masuk ke dalam penghalang itu. Sungguh ini adalah sebuah keberuntungan karena Yun Xiao bisa mempelajari cara untuk masuk tanpa membuat keributan.
Andai saja tidak ada Li Yi, dia pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bisa menerobos penghalang ini. Kemudian, saat Li Yi masuk dan berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam sana, Yun Xiao dengan cepat bergerak. Dia mengulangi setiap gerakan Li Yi dan masuk melewati Li Yi. Di sana, Yun Xiao mengikat rambutnya dengan santai dan menyapa Li Yi. Sudah lama tidak bersua, nomor 8527. Li Yi pun terkejut setengah mati saat melihat Yun Xiao di depannya. Dia sangat marah. Dia lalu kemudian bergerak menyerang Yun Xiao. Tapi Yun Xiao kali ini sudah semakin kuat. Menghadapi Li Yi itu jauh lebih mudah. Bahkan jika Li Yi sekarang sudah mencapai ranah Martial Lord. Karena itu sekarang Li Yi frustasi. Dia menggunakan gerakan andalannya. Tapi Yun Xiao dengan santai menggunakan pedangnya dan menghancurkan setiap gerakan Li Yi. Li Yi tahu pada akhirnya dia tidak akan bisa menang. Jadi dia pun memilih untuk melarikan diri. Di sini, Yun Xiao lalu mengosongkan seluruh harta yang ada di dalam sana. Namun, dia tahu bahwa ini masih belum semuanya. Dia kembali menggunakan Universal Detect miliknya dan menemukan satu ubin yang memiliki ruang tersembunyi. Yun Xiao mendekat. Dia membuka ubin itu dan melihat sebuah peti tengkorak di sana. Yun Xiao melihatnya lebih dekat lagi. Dan dia menemukan bahwa itu adalah peti tengkorak yang khusus dibuat dari tulang naga. Lalu di dalamnya ada sebuah permata yang mengeluarkan aura mematikan dan sangat dingin. Yun Xiao berpikir bahwa dia akan mengurusnya nanti. Jadi sekarang dia cukup menyimpannya saja. Setelah itu, Yun Xiao berjalan keluar. Tapi tidak seru kalau dia tidak membuat sebuah pengaturan. Yun Xiao mengirimkan suaranya langsung ke seseorang dari keluarga Xingyang. Mendengar ini, Xingyang Ming segera memohon izin untuk undur diri. Semua karena dia mendengar bisikan yang sangat menggiurkan dari Yun Xiao. Lalu Xingyang Ming mengikuti arahannya dan kemudian tiba di ruang harta. Bahkan, bisikan itu juga menuntunnya untuk melewati penghalang dengan mudah. Sayangnya setelah sampai di dalam sana, Xingyang Ming melihat semua yang ada di sana sudah hilang. Dia baru sadar kalau semua ini hanyalah jebakan. Tapi itu sudah terlambat. Saat dia menyadari, sekarang pemimpin dari Supreme High Palace sudah tiba bersama dengan bawahannya. Kali ini, keluarga Xingyang telah jatuh ke dalam jebakan dari Yun Xiao. Melihat ini, Xingyang Ming tahu kalau dia diam maka dia akan mati. Jadi dia memutuskan untuk segera melarikan diri. Sementara, pemimpin dari Supreme High Palace mencoba masuk, namun dia langsung terhenti karena gerakan yang menjadi kunci telah diganti. Hal ini sungguh membuat pemimpin Supreme High Palace marah. Dia langsung meminta seluruh murid untuk mencari keberadaan dari Xingyang Ming dan perintah eksekusi ditetapkan. Xingyang Ming melarikan diri. Namun di tengah jalan, Yun Xiao berdiri dan menunggunya. Yun Xiao, dia langsung menggunakan mata iblis bulan untuk menghentikan Xingyang Ming. Lalu, dengan tripod miliknya, Yun Xiao membunuh Xingyang Ming dengan satu gerakan. Tidak lama setelah itu, orang-orang dari Supreme High Palace pun tiba. Namun, Yun Xiao belum selesai dan dia langsung membunuh mereka semua. Dia tidak membiarkan satupun orang melarikan diri. Setelah menyingkirkan jejak Xingyang Ming, Yun Xiao pun meninggalkan mayat dari para murid Supreme High Palace di sana. Tujuannya supaya pemimpin Supreme High Palace yang datang ke sana menjadi semakin marah. Dan pemimpin dari Supreme High Palace sekarang bersumpah untuk membalas keluarga Xingyang. Dan pemimpin dari Supreme High Palace sekarang bersumpah akan membalaskan dendam pada keluarga Xingyang. Sementara, Yun Xiao sang biang kerok saat ini pergi dengan tenang dan kembali ke kota Martial Flame.
Sesampainya di kota Martial Flame, Tuan Muda Yun langsung masuk ke monumen dewa dan mengasingkan diri. Dia sedang mencoba melewati halangan kultivasinya untuk naik ke ranah Great Martial Master. Kemudian setelah keluar, Tuan Muda Yun langsung mengadakan pertemuan untuk membahas langkah dia berikutnya. Dia mengumumkan bahwa dia akan pergi ke kota Haisan, ibu kota dari kerajaan Dux Flame. Bisa dibilang kota ini adalah markas dari para keluarga bangsawan yang ada di Kekaisaran Dux Flame. Jelas bahwa kota Haisan adalah kota yang berbahaya. Ada banyak sekali kekuatan di dalam sana. Karena itu, Li Junyang dan Xiao Qingguang pun menentang rencana dari Yun Xiao. Tapi, keputusan Yun Xiao tidak berubah. Dia akan segera pergi dan hanya akan membawa 7 orang bersamanya. Mendengar itu, Yun Xiao masih ditentang. Tapi, kemudian Qian Duo muncul. Dia ingin ikut ambil bagian dalam rencana ini. Sekarang Qian Duo telah naik tingkat dan mencapai ranah Grandmaster. Lalu kemudian orang berikutnya pun muncul. Dia adalah Neng Fei Cheng. Dia baru saja keluar dari pengasingannya. Saat ini Neng Fei Cheng juga telah mencapai ranah Grandmaster. Setelah merasakan begitu banyak manfaat yang diberikan oleh Yun Xiao, kali ini Neng Fei Cheng juga telah mengakui Yun Xiao sebagai tuannya. Maka, dia sungguh memperlakukannya dengan sangat hormat. Lalu, melihat ketiga orang yang sudah mencapai ranah Grandmaster, Yun Xiao pun merasa puas. Dia lalu mengumumkan bahwa yang akan pergi ke kota Haisan bersamanya adalah Xiao Qingguang, Qian Duo, Neng Fei Cheng, bersama dengan 2 wakilnya, Li Junyang, Li Chanfeng, Jimeng, Luo Yunsang, dan Yi An. Untuk tugas mereka adalah mengendalikan sebuah arai. Ini adalah rencana sesungguhnya dari Yun Xiao. Namun ini bukanlah arai biasa. Luo Yunsang yang kebetulan ada di sana seolah teringat akan arai yang dulu digunakan masternya untuk melawan Gu Feiyang. Arai inilah yang akan digunakan oleh Yun Xiao. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berangkat. Kali ini, Yun Xiao membawa 1 kapal Tiger King serta beberapa kapal perang biasa. Lalu dalam waktu singkat, mereka akhirnya sampai di kota Haisan, ibu kota dari Kekaisaran Dux Flame. Lalu sebelum memasuki kota, Yun Xiao segera mengaktifkan teknik penyembunyi agar tidak menimbulkan keributan. Namun teknik ini memang tidak akan bisa bertahan lama dan tidak akan bisa menyembunyikan diri dari semua orang. Sementara itu, di sisi lain, di keluarga Xingyang, mereka kini tengah dalam diskusi. Belakangan ada banyak hal yang terjadi, termasuk salah satu tetua mereka yang belum juga kembali. Ini sungguh mengherankan dan membuat mereka menjadi pusing. Lalu, di tengah-tengah diskusi itu, tiba-tiba ada ledakan di tengah-tengah aula. Ledakan itu sampai meninggalkan lubang yang dalam. Kemudian dari sana muncul petir dan juga aura dingin yang mengerikan. Salah satu di antara mereka menyadari bahwa ini adalah Extreme Yin Frosky. Namun, itu bukan hanya Extreme Yin Frosky biasa. Itu adalah batu yang diambil Yun Xiao dari Supreme High Palace. Batu itu sangatlah kuat, apalagi kalau dijadikan inti dari sebuah arai. Segera saat ini para ahli dari keluarga Xingyang mulai keluar dengan penuh amarah. Mereka sudah seperti lebah yang marah karena sarangnya dirusak. Namun, begitu mereka keluar, mereka benar-benar dikejutkan dengan petir yang terus menyambar. Situasinya kini makin genting. Mereka mencoba melawan. Sayangnya, Yun Xiao sudah mengunci segel di tangannya. Dia menempatkan orang-orang kepercayaannya menjadi pilar dari arai itu. Dan kemudian, arai terbentuk serta petir raksasa berwarna biru jatuh ke bumi. Alhasil, seluruh bangunan yang ada di bawah sana pun hancur. Sementara, para ahli banyak yang terluka.
Hanya ahli di ranah Martial King dan Grandmaster yang masih bisa bergerak. Kemudian, saat mereka mulai bergerak dan sampai di atas, mereka sungguh terkejut bahwa di sana sudah tidak ada orang lagi. Sekarang, hanya ada kapal perang kosong yang telah ditinggalkan, serta sebuah batu yang melayang di tengah arai. Orang-orang dari keluarga Sing yang mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di sisi lain, rombongan dari Yun Xiao tampak sangat gembira. Mereka bahkan tidak pernah menyangka kalau bisa mengeluarkan serangan dengan daya penghancur sebesar itu. Kemudian, di tengah pelarian mereka, Yun Xiao merasakan fluktuasi energi dan langsung menjadi waspada. Dari semua orang, hanya Yun Xiao sendiri yang menyadari kedatangan orang tua ini. Lalu kemudian, dari dalam celah dimensi, orang tua itu pun keluar. Orang ini adalah seorang Martial Emperor bintang 7. Bagaimanapun keberadaan orang tua ini terlalu kuat untuk mereka semua di sana. Mereka tidak akan mungkin bisa bertarung seimbang. Namun saat ini, orang tua itu sendiri tampak agak terkejut ketika melihat Yun Xiao yang bisa menebak tingkat kultivasinya. Lalu, saat dia merasakan aura alkemis peringkat 4 dari Yun Xiao, orang tua ini pun menjadi tertarik. Sesungguhnya, orang tua ini sudah mengawasi Yun Xiao dari sebelum mereka masuk kota. Namun orang tua ini tidak mengambil tindakan sampai Yun Xiao menyadari keberadaannya. Lalu singkat cerita, Yun Xiao tahu bahwa orang tua ini tidak berniat untuk menghabisi mereka, karena dia bahkan keluar dengan sendirinya. Lalu Yun Xiao bertanya, apa mau dari orang tua itu? Orang tua ini tampak jual mahal, padahal dia sebenarnya ingin memiliki salinan dari arai yang Yun Xiao gunakan pada keluarga Xin Yang. Mendengar semua itu, Yun Xiao tahu tanpa merendahkan orang tua ini. Dia lalu kemudian memancing orang tua ini dan melakukan tawar-menawar. Ini adalah sebuah transaksi. Sampai pada akhirnya Yun Xiao pun menjual salinan dari arai itu seharga 300.000 primordial stone tingkat tinggi. Mengapa Yun Xiao melakukan itu? Jelas tujuannya supaya dia tetap aman. Karena melawan orang tua ini itu adalah hal yang konyol. Akhirnya, kesepakatan pun terjalin. Dan orang tua itu akhirnya pergi setelah memberikan beberapa pesan. Sementara Yun Xiao sendiri saat ini segera tancap gas dan pergi dari sana. Lalu, untuk keluarga Xin Yang, mereka kini tampak geram. Salah satu di antara mereka kini menendang kapal perang yang ada di sana. Namun itu justru menjadi pemantik dan mengaktifkan arai. Kali ini, cahaya biru tiba-tiba meledak dan seluruh keluarga Xin Yang dibekukan dalam sekejap. Keluarga yang telah berdiri ribuan tahun, lenyap dalam sekejap. Inilah pembalasan dendam dari Yun Xiao. Sementara itu, orang tua yang tadi bertransaksi dengan Yun Xiao hanya terpaku melihat semua yang ada di depan mata. Kemudian tiba-tiba temannya datang dari belakang, dan mereka mulai berdiskusi. Mereka kemudian buru-buru memeriksa tempat itu, dan sekarang seluruh domain dari keluarga Xian telah berubah menjadi pilar es. Semua orang dari dalam keluarga Xiang membeku, dan mereka mati dalam sekejap. Tidak lama setelah itu, para petinggi kota Haisan mulai bermunculan satu persatu. Mereka mulai membuat spekulasi tentang semua masalah ini. Dan setelah itu, seluruh kekuatan yang ada di sana sepakat untuk menyegel pilar ini untuk sementara waktu. Mereka masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan begitulah balas dendam dari Yun Xiao pada keluarga Xin Yang. Dia menepati janjinya untuk menghancurkan keluarga Xin Yang sampai ke akar-akarnya. Dengan begini, keluarga Xin Yang tidak memiliki pondasi lagi dan tidak ada lagi anggotanya yang tersisa. Keluarga Xin Yang resmi runtuh hari ini. Yun Xiao memang adalah sosok pemimpin yang baik untuk rekannya, tapi juga bisa menjadi iblis yang menakutkan untuk lawan-lawannya. Tidak ada ampun sedikit pun.
dan Yun Xiao memenuhi sumpahnya. Terlebih yang menakjubkan lagi adalah skema yang ia buat untuk menghancurkan keluarga Xingyang. Setelah sebelumnya, dia membuat anggota keluarga Xingyang dicurigai oleh Supreme High Palace. Saat ini, setelah kehancuran dari keluarga Xingyang, justru Supreme High Palace lah yang dicurigai menjadi dalang dari semua ini. At least, Tuan Muda Yun sementara waktu dapat bebas dari semua tuduhan. Karena itu, sekarang Tuan Muda Yun dapat kembali ke kota Martial Flame tanpa beban pikiran. Dan kemudian, berita tentang kehancuran dari keluarga Xingyang menyebar dengan sangat cepat seperti kobaran api. Ding Ling Er dan Paman Yu pun mendengar berita ini. Lalu di antara mereka mulai membuat spekulasi. Namun Ling Er yakin bahwa semua ini adalah perbuatan dari Yun Xiao dan bukan Supreme High Palace. Meskipun tentu Paman Yu menentangnya, tapi Ling Er tetap yakin pada pendiriannya. Lagi pula, dia yakin pada intuisinya sendiri. Lin Yun Xiao adalah investasi terbaik dalam hidupnya. Di sisi lain, di kediaman keluarga Cheng, salah satu dari 4 keluarga bangsawan di kota Haixan, di sana ada 2 orang yang sedang berdiskusi. Salah satunya adalah Master Bailey, seorang alkemis tingkat 6. Sementara yang lain adalah Cheng Feng, patriark dari keluarga Cheng. Mereka kini tengah berdiskusi tentang sebuah teka-teki dari permainan catur yang sampai saat ini belum bisa mereka pecahkan. Kemudian, Master Bailey memberi saran bahwa mungkin mereka memang tidak bisa memecahkan itu. Namun, mungkin juga ada satu orang yang bisa memecahkannya. Master Bailey mengatakan bahwa orang itu adalah Yun Xiao. Mendengar nama ini, Cheng Feng membantah. Dia enggan mempercayai opini ini. Namun, Master Bailey kembali menarik sebuah kasus tentang keluarga Bailey. Bahkan, jika ada banyak rumor yang mengatakan kalau dalang dari kehancuran keluarga Xingyang adalah Supreme High Palace, tapi Master Bailey sendiri berpikir bahwa ini semua pasti ada hubungannya dengan Yun Xiao. Mendengar ini, Cheng Feng tertawa. Dia meragukan lagi opini dari Master Bailey. Namun, semakin banyak mereka berdiskusi, Cheng Feng mulai mendengarkan opini dari Master Bailey. Tapi tetap saja, semua itu masih sebatas opini. Kemudian, di sisi lain di keluarga Zuo pun, saat ini mereka sedang melakukan pertemuan. Dasarnya sama, mereka juga mendengar berita yang tersebar bahwa Supreme High Palace adalah dalang dari kehancuran keluarga Xingyang. Namun, Zuo Yang Biao, patriark dari keluarga Zuo, punya pikirannya sendiri. Dia mencurigai kota Martial Flame alias Yun Xiao adalah dalang di balik semua kejadian ini. Namun para tetua tentu meragukan pendapat dari Zuo Yang Biao. Namun, bagi Zuo Yang Biao ini adalah masalah yang serius. Bahkan jika itu hanya sebuah kemungkinan, dia tidak bisa main-main. Bagaimanapun, jika memang benar bahwa Yun Xiao dalang dari semua ini, dia harus ikut terlibat. Kalau tidak, nyawa putra kesayangannya akan dalam bahaya. Karena itu, saat ini Zuo Yang Biao meminta 2 tetua untuk membantu menstimulus kekuatan dari Zuo Yunsan supaya kekuatannya dapat meningkat dengan cepat. Kemudian, Zuo Yang Biao juga menunjuk 2 tetua yang lain untuk pergi menyelidiki Supreme High Palace dan juga kota Martial Flame. Mereka diminta untuk mendalami masalah ini. Pada dasarnya, kehati-hatian adalah kunci dari keluarga Zuo yang dapat bertahan selama ribuan tahun. Karena itu, semuanya tunduk pada perintah dari Zuo Yang Biao. Kemudian di sisi lain, saat ini Yun Xiao dengan yang lainnya ada di atas kapal Tiger King. Mereka kini masih tampak berdiskusi.
Orang yang paling khawatir di antara mereka adalah Xiao Qingwang. Meskipun semua orang saat ini tentu juga khawatir. Xiao Qingwang berkata bahwa pada saat ini mereka bisa membodohi dunia. Tapi pada akhirnya nanti semua itu akan terbongkar. Mendengar itu, Yun Xiao tetap tenang menanggapinya. Dia berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Kalian hanya harus fokus meningkatkan kultivasi kalian. Bahkan jika dunia tahu yang sesungguhnya pun tidak ada ruginya untuk kita. Kehancuran dari keluarga Xingyang akan menjadi bibit ketakutan untuk seluruh keluarga besar yang lain. Selain itu, tujuanku jelas. Mereka sendiri telah berani mengambil Paman Chen dari kita. Maka mereka harus membayarnya 1000 kali lipat, bahkan 1 juta kali lipat lebih besar. Saat ini masih ada waktu. Sekarang kembalilah berkultivasi." Tidak lama setelah itu, mereka pun akhirnya sampai ke kota Martial Flame. Di sana Yun Xiao segera mengumpulkan pasukan inti surga, pasukan keputusan surga, dan pasukan penghakiman surga, kemudian mengirim ketiga pasukan itu ke dalam monumen dewa. Di sana, mereka diberi kesempatan untuk berlatih sepuasnya. Yun Xiao juga mengatakan bahwa di tempat itu ada 4 bagian yang bisa mereka kunjungi. Masing-masing telah disesuaikan dengan kultivasi mereka. Pun setiap bagian juga memiliki tingkatan yang berbeda dan tentu akan sangat efektif untuk berlatih. Karena itu, mereka saat ini harus terus berlatih untuk mencapai titik yang lebih tinggi. Yun Xiao juga menjanjikan bahwa selama mereka berlatih di sini, dia akan menyediakan pil, teknik, senjata ataupun primordial stone untuk mereka semua. Namun ada satu aturan yang harus mereka taati, bahwa siapapun yang berjasa akan dihormati dan siapapun yang berkhianat akan mati. Semua orang mendengar itu menjadi sangat bersemangat. Tapi semua ini lebih seperti sebuah mimpi di siang bolong. Bagaimanapun, tidak mungkin mendapatkan sumber daya sebanyak itu untuk memenuhi kebutuhan mereka semua. Maka, Li Junyang bertanya, dari mana semua sumber daya yang akan mereka gunakan itu? Yun Xiao tanpa ragu-ragu menjawab bahwa sumber daya itu menjadi sebuah masalah dan tidak tumbuh dari tanah. Karenanya, mereka tentu akan pergi untuk menjarah, merampok atau apapun untuk mendapatkan semua sumber daya yang mereka butuhkan. Mendengar ini semua orang menggertakkan gigi. Ini terasa tidak benar. Tapi Yun Xiao berseru lagi bahwa ini tidak bercanda. Satu hal yang ia tegaskan, bahwa yang kuat akan memangsa yang lemah. Itulah hukum rimba. Mendengar semua itu, semua orang pun menjadi lebih bersemangat lagi dan mereka mulai berpencar untuk berkultivasi. Lalu, setelah memberikan pengarahan, Yun Xiao kembali masuk ke dalam gua terdalam. Dia melihat keadaan dari Meng Wu. Saat ini, Meng Wu masih terlihat tidak sadarkan diri di dalam arai kehidupan. Yun Xiao kembali mengingat bahwa Spirit Nourishing Wood adalah satu-satunya jalan untuk membangunkan Meng Wu. Namun Spirit Nourishing Wood itu hanya bisa didapatkan dari pohon suci Gungo di tengah lautan. Karena itu Yun Xiao kembali mengingat informasi terkait keluarga yang menjaga lautan itu. Berikutnya dia harus segera pergi ke sana. Namun, sesaat sebelum itu, Yun Xiao mencium aroma racun yang kuat. Dia kemudian cukup terkejut dan lalu segera mencari sumber dari aroma racun ini. Kemudian, setelah pergi ke dalam sebuah gua, Yun Xiao melihat bahwa di sana saat ini Meng Bai telah memakan seluruh telur kadal racun sampai tidak bersisa. Sesungguhnya ini adalah metode yang berbahaya. Seharusnya Meng Bai memakannya secara perlahan sehingga dapat meminimalisir efek dari racun itu. Tapi sekarang Meng Bai telah menghabiskan seluruh racun itu dan rupanya dia masih bisa bertahan. Ini adalah bukti keseriusan dari Meng Bai.
Melihat itu, Yun Xiao pun tampak bersemangat karena dia tahu bahwa bakat dari Meng Bai tidak terlalu buruk. Kemudian, Yun Xiao mendekat dan memasang pelindung di sekitar tubuhnya agar tidak terkena racun dari Meng Bai. Saat ini Yun Xiao melihat bahwa kondisi dari Meng Bai masih sangat stabil. Karena itu, dia tidak akan mengganggunya. Yun Xiao tidak mengekstrak racun dari Meng Bai juga, melainkan membiarkan racun itu terus tumbuh dan berkembang. Setelah selesai mengamati Meng Bai, Yun Xiao tahu bahwa Meng Bai akan membutuhkan pil yang sempurna untuk perkembangannya. Maka dia memutuskan untuk pergi mencari bahannya. Lalu dalam sekejap, Yun Xiao telah kembali ke kota Haishan, ibu kota dari Kekaisaran Duxlem. Kali ini tujuan Yun Xiao adalah asosiasi alkemis di Kekaisaran Duxlem. Dia berniat mencari bahan obat yang terbaik yang bisa ia dapatkan di sana. Setelah sampai di gedung asosiasi alkemis, saat ini semua terlihat aneh karena sangat hening. Yun Xiao melihat ke dalam, dan rupanya di sana ada yang sedang melakukan pertemuan instruksi. Pertemuan ini adalah tradisi dari asosiasi alkemis, di mana setiap alkemis harus memberikan seminar ketika mereka naik tingkat. Tujuannya adalah untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka ketika naik tingkat. Mendengar Yun Xiao yang bicara dengan santai, seorang resepsionis di sana langsung menegurnya. Resepsionis itu kemudian menjelaskan apa yang sedang ada di sana. Setelah itu, resepsionis bertanya apa keperluan dari Yun Xiao. Yun Xiao bersikap ramah dan kemudian dia menuliskan beberapa barang yang sangat ia butuhkan saat ini. Beberapa di antaranya adalah binatang buas beracun tingkat 4 atau di atasnya. Sungguh ini adalah permintaan yang sulit. Bahkan mungkin Yun Xiao sendiri harus memasang bounty untuk mendapatkannya. Itulah yang dikatakan oleh resepsionis. Namun, di tengah penjelasan itu, Yun Xiao kemudian mencium bau yang mengganggu. Dia lalu meminta resepsionis itu untuk pergi menjauh. Resepsionis menganggap Yun Xiao itu gila, dan dia pun mengabaikannya. Sementara saat ini Yun Xiao berjalan mendekat ke arah kerumunan orang yang ada di sana. Yun Xiao langsung berkata bahwa alkemis tingkat 3 yang baru saja naik itu terlalu berani menyempurnakan senjata Suan tingkat 3. Sebentar lagi, senjata itu akan meledak. Dan mendengar ini, banyak orang yang tidak suka pada Yun Xiao. Lalu kemudian, sebuah transmisi suara masuk ke telinga Yun Xiao. Lebih baik kau diam, kalau tidak tahu apapun, atau kau akan bernasib sial. Saat ini pembentukannya sangat stabil dan ini akan segera selesai. Yun Xiao lalu melihat ke arah pengirim suara itu. Rupanya di sana ada seorang pria tua berbadan kecil dengan rambut putih. Lalu ketika Yun Xiao memperhatikan lebih lanjut lagi, dia terkejut. Pertemuan ini mungkin adalah takdir, pikir Yun Xiao. Lalu dia tampak menyeringai dan menjawab dengan transmisi pikiran. Apa kau mau bertaruh denganku? Orang tua itu pun terkejut. Bertaruh? Orang tua itu bertanya-tanya, tapi entah mengapa dia merasa kalau Yun Xiao telah mengetahui identitasnya. Namun dia sendiri segera menepis pikiran itu, karena dia melihat Yun Xiao yang hanya seorang Great Martial Master. Orang tua itu kemudian menanggapi Yun Xiao dengan sedikit candaan. Dia bertanya apa yang ingin dipertaruhkan oleh Yun Xiao. Lalu, Yun Xiao menjawab tanpa ragu bahwa siapapun yang kalah harus mengikuti perkataan pemenang selama 1 tahun. Mendengar itu, orang tua ini berkelit. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan kalah. Lagi pula, tidak ada untungnya memerintah orang tua seperti dia. Namun, Yun Xiao justru merespon dengan mengejek. Apa kau takut? Yun Xiao kemudian berkata bahwa mereka juga bisa mempertaruhkan hal yang lain kalau memang dia tidak mau. Tapi orang tua itu sekali lagi berkelit.
Dia tidak ingin mencari masalah. Dia juga tidak ingin berurusan dengan keluarga dari Yun Xiao. Tapi Yun Xiao langsung memotong dan berkata bahwa meski keluarganya ikut campur, mereka tidak akan bisa melawan seorang martial grandmaster bintang 7. Pernyataan ini yang membuat orang tua itu terkejut. Rupanya dugaan awalnya itu benar. Yun Xiao sungguh bisa mengetahui tingkat kultivasinya, padahal dia sendiri sudah menyembunyikannya. Orang tua ini mulai menegang. Lalu dia bertanya siapa Yun Xiao sebenarnya. Tapi Yun Xiao menjawab bahwa yang jelas dia bukanlah orang jahat. Mendengar ini orang tua itu menghela nafas panjang. Lalu pada akhirnya dia pun berkata, "Mari lihat penyempurnaan ini." Lagi pula mereka belum tahu siapa yang akan menang. Artinya, di sini orang tua itu menyetujui taruhan dari Yun Xiao. Namun, setelah itu, tiba-tiba pedang mulai bergejolak. Orang-orang pun terkejut. Mereka tidak menyangka kalau ucapan sembarang dari Yun Xiao sungguh akan menjadi kenyataan. Namun kemudian, dua orang alkemis tingkat 3 yang lain ikut membantu dan menstabilkan pedang itu menggunakan energi mereka. Saat ini, situasi kembali terkendali. Orang tua itu kembali bersemangat. Namun Yun Xiao tetap tenang. Dia kemudian berkata bahwa orang-orang ini bodoh dan tidak punya otak. Di situasi ini, mereka justru menekan pedangnya dengan spirit power mereka yang lemah. Bahkan, jika pedang itu terlihat terkendali sekarang, tapi dalam 10 detik, dia akan meledak dengan daya ledak yang jauh lebih besar beberapa kali lipat daripada sebelumnya. Mendengar itu semua orang lagi-lagi tidak ada yang percaya, bahkan mereka mulai marah pada Yun Xiao. Namun, Yun Xiao mulai menghitung dari 1, lalu 2. Orang-orang mulai semakin panas dan memarahi Yun Xiao, tapi dia tidak peduli dan terus melanjutkan hitungannya. Sampai pada hitungan ke-6, tiba-tiba pedang itu bergerak semakin liar. Ketika alkemis itu pun terkejut. Dan pada hitungan ke-7, para alkemis memberi perintah supaya semua orang pergi, karena penyempurnaan ini akan gagal. Pada hitungan ke-8, Yun Xiao berbalik dan bertanya pada orang tua itu, apakah dia sudah mengaku kalah. Pada akhirnya orang tua itu tahu bahwa ini memang kekalahannya. Lalu, pada hitungan ke-9, Yun Xiao berjalan ke depan. Dia sudah berdiri di samping para alkemis itu. Dan para alkemis itu meminta Yun Xiao agar cepat pergi atau dia akan terkena ledakan ini. Namun Yun Xiao berkata, "Kemampuan kalian tidak terlalu bagus, tapi aku senang dengan integritas kalian. Jadi biarkan aku yang membantu kalian." Yun Xiao lalu mengulurkan tangannya dan segera lingkaran api Phoenix muncul dan mulai melahap pedang yang tak terkendali itu. Lalu perlahan, energi dalam kekacauan itu mulai menghilang. Sementara Yun Xiao membentuk puluhan segel di tangannya dan mengendalikan aliran api birunya. Orang tua yang tadi bertaruh dengan Yun Xiao sungguh terkejut. Dia tidak menyangka kalau akan bertemu dengan seorang alkemis tingkat tinggi di usia yang masih sangat muda. Dan setelah 10 detik berlalu, tidak terjadi ledakan. Orang-orang di luar yang tadi melarikan diri meminta resepsionis untuk masuk dan memeriksanya. Lalu dengan penuh paksaan dari semua orang, pada akhirnya resepsionis itu memberanikan diri untuk masuk. Di sana dia sungguh terkejut. Dia melihat Yun Xiao duduk di atas seorang pria berjambul kuning sambil memainkan pedang dan menerima pertanyaan dari para alkemis yang lain. Lalu di tengah perbincangan itu, Yun Xiao berkata bahwa dia haus. Kemudian para alkemis yang melihat resepsionis itu segera memerintahkannya untuk mengambilkan air untuk Yun Xiao. Namun, melihat perlakuan orang-orang yang kasar itu, Yun Xiao justru murka. Dia mengatakan bahwa sebagai seorang alkemis, mereka harus menghormati wanita dan memperlakukannya dengan baik. Seketika,
Sikap mereka semua pun berubah dan segera melayani resepsionis itu dengan baik. Singkat cerita, Yun Xiao kemudian membuka bimbingan singkat di sana untuk menjawab pertanyaan dari para alkemis yang penasaran. Para alkemis segera mendewakan Yun Xiao dan ingin mendapatkan pengajaran darinya. Lalu Yun Xiao berkata bahwa dia akan menjawab pertanyaan mereka nanti. Saat ini mereka bisa menitipkan pertanyaan pada resepsionis itu. Hanya 50 pertanyaan saja yang akan ia jawab, dan resepsionis itu bisa memilih pertanyaannya dengan bebas. Karena itu, pada akhirnya resepsionis itu diperlakukan dengan sangat baik oleh semua orang. Setelahnya, Yun Xiao kemudian pergi dengan orang tua yang tadi bertaruh dengannya. Tak lama kemudian, Yun Xiao dan orang tua itu duduk di sebuah kedai sambil meminum teh. Orang tua itu masih penasaran bagaimana caranya Yun Xiao bisa tahu kalau pemurnian itu akan gagal sejak awal. Lalu Yun Xiao menjawab bahwa itu sungguh mudah karena dia merasakan gelombang energi yang dikeluarkan oleh pedang itu di saat dia masuk ke dalam gedung asosiasi alkemis. Lalu Yun Xiao kembali ke topik utama, yaitu tentang taruhan mereka. Saat ini, Yun Xiao memperkenalkan dirinya. Mula-mula kita harus saling mengenal. Namaku Lin Yun Xiao, tapi kau bisa memanggilku dengan nama Tuan Muda Yun. Selama setahun ke depan, kau akan bekerja sesuai dengan perkataanku, dan kau akan digaji 100.000 primordial stone tingkat atas. Kemudian, apakah ada hal yang lain yang kau inginkan? Mendengar ini orang tua itu tampak berkeringat. Tunggu sebentar. Apa kau sungguh ingin aku melayanimu selama 1 tahun? Aku ini seorang martial grandmaster bintang 7. Aku adalah expert serta lebih tua darimu. Apakah kau sungguh tidak punya sopan santun? Yun Xiao menjawab, aku tahu semua itu. Tapi inilah kesepakatan kita sebelumnya. Dan untuk yang pertama, sekarang perkenalkan dirimu. Mendengar perkataan dari Yun Xiao, orang tua itu menghela nafas sejenak. Dan dia akhirnya berkata, aku Duan Yue. Kau bisa memanggilku Old Duan. Oke, aku akan memanggilmu Little Duan, kata Yun Xiao sambil tertawa untuk menggodanya. Hei, kau ini. Tampak Old Duan pun kesal. Tapi kemudian Old Duan berkata, baiklah, karena kita sudah terikat, maka sekarang aku ingin bertanya, apa kau tertarik untuk mencari darah beracun dari hewan tingkat 4 atau di atasnya? Mendengar itu Yun Xiao menjawab, jadi kau mendengar pembicaraanku dengan resepsionis itu? Old Duan berkata, ya, dan aku tahu tempatnya. Mendengar ini, Yun Xiao mengerutkan keningnya. Apa kau pikir aku tidak tahu tempat untuk mendapatkan semua itu? Tanah iblis pegunungan Tiandang, gurun kuno, gurun Gilded. Apa masih harus ku beritahu lagi lebih banyak? Kata Yun Xiao dengan santai. Bajingan, di tempat itu memang pasti ada semuanya. Tapi siapa yang berani ke sana? Bahkan Gu Fei yang saja mati di pegunungan Tiandang. Setidaknya aku tahu satu tempat yang jauh lebih aman, kata Old Duan. Oh, jadi maksudmu di dekat sini ada beberapa monster tingkat 4? Old Duan menjawab, bukan hanya monster tingkat 4, tapi monster laut. Perbincangan mereka terus berlanjut, namun setiap ucapan Yun Xiao penuh dengan bisa. Sampai pada akhirnya Old Duan pun menunjukkan peta yang ia miliki. Namun, yang membuat Yun Xiao terkejut bukan tentang lokasinya, tetapi tentang apa yang ada di sana, yaitu pohon suci Kungo. Pohon suci yang sedang ia cari-cari. Pun sebenarnya sama, tujuan dari Old Duan adalah menuju ke pohon suci Kungo untuk mendapatkan beberapa harta di sana. Namun, selain itu, peta ini sebenarnya adalah peta dari Rainbow Fog yang memiliki nilai sangat tinggi. Kebetulan keduanya ada di wilayah yang sama. Jadi Old Duan ingin pergi ke sana.
Sepintas tentang Old Duan sendiri, dia adalah petualang yang cukup tersohor di pelabuhan Verdan. Tapi kali ini dia pergi ke ibu kota Duxflames untuk mencari seorang alkemis yang bisa membantunya. Karena untuk mencapai Rainbow Fog dan juga pohon kungo, itu dibutuhkan kemampuan dari seorang alkemis. Karena itu, sekarang dia mengatakan ini pada Yun Xiao dengan tujuan untuk merekrutnya. Kemudian Yun Xiao melanjutkan pembicaraan mereka dan membuat kesepakatan untuk melakukan perjalanan bersama. Tapi mula-mula, mereka harus pergi ke pelabuhan Verdan untuk membuat persiapan. Jadi, singkat cerita, Yun Xiao dan Old Duan pun pergi menggunakan kapal Tiger King menuju pelabuhan Verdan. Lalu, apakah mereka langsung berpetualang ke tengah laut? Oh, tentu tidak. Mereka tidak punya uang. Maka kali ini Yun Xiao pergi ke cabang dari Thousand Treasure Tower yang ada di pelabuhan Verdan. Ketika masuk, Yun Xiao langsung disambut oleh resepsionis yang berbakat. Dan tanpa basa-basi Yun Xiao mengatakan bahwa dia ingin melakukan bisnis dengan nilai 1 juta primordial stone tingkat atas. Hal ini mengejutkan Old Duan. Dia tidak menyangka bahwa Yun Xiao akan sekaya itu. Segera resepsionis dengan sopan mengantarkan mereka ke ruang kepala cabang. Lalu dia pergi untuk memanggil kepala cabang. Old Duan curiga. Dia lalu bertanya pada Yun Xiao apa sungguh dia punya 1 juta primordial stone tingkat atas. Yun Xiao menjawab dengan tegas bahwa dia tidak punya. Tapi Old Duan tidak perlu khawatir dan Yun Xiao meyakinkannya agar duduk dengan tenang. Tidak lama kemudian, kepala cabang dari Thousand Treasure Tower di pelabuhan Verdan pun datang dan menyapa mereka. Namanya adalah Yao Kangsun. Yun Xiao tanpa basa-basi menyebutkan tingkat kultivasi dari Yao Kangsun untuk menegaskan dirinya. Sementara sang resepsionis menyiapkan teh tingkat tinggi untuk menyambut Yun Xiao dan Old Duan. Tidak lama setelah itu, topik pembicaraan mereka pun mulai mengerucut. Kepala cabang bertanya, bisnis apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Yun Xiao kemudian dengan santai menjawab bahwa dia ingin melakukan bisnis dengan pinjaman 1 juta primordial stone tingkat atas. Alias, dia datang kemari untuk meminjam 1 juta primordial stone tingkat atas. Ini sungguh seperti gurauan yang tidak lucu. Bahkan sang resepsionis pun sampai menjatuhkan gelas yang ia pegang karena ia sadar ini akan menjadi akhir bagi karirnya. Dia telah membawa orang yang salah dan dia harus menanggung semuanya. Namun Yao Kangsun dengan tenang mengatakan bahwa Yun Xiao sungguh pandai bercanda. Lalu dia meminta Yun Xiao untuk menjelaskan sisanya. Yun Xiao kemudian dengan tenang mengatakan bahwa dia saat ini tidak sedang bercanda. Dia lalu bertanya berapa banyak yang bisa dipinjamkan oleh Yao Kangsun. Saat ini, dia kemudian melemparkan sebuah kartu yang ia pegang. Nah, ini adalah kartu yang ia dapatkan dari tetua Yin. Melihat kartu itu, sikap Yao Kangsun yang sebelumnya sedikit marah, kini seketika berubah. Pun resepsionis itu juga sama. Mereka berdua membungkukkan badan dengan hormat kepada Yun Xiao. Tapi kemudian Yao Kangsun berkata bahwa kartu itu biasanya digunakan untuk membeli barang dan untuk mendapatkan diskon. Namun sampai detik ini belum pernah ada yang menggunakannya sebagai pinjaman. Mendengar itu Yun Xiao menghela nafas, lalu dia berkata bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan pinjaman, dia tidak akan meminta lagi. Dia hanya akan pergi dan menjual kartu itu di tempat yang lain. Mendengar ini, Yao Kangsun memiliki pemikiran yang kompleks. Bagaimanapun kartu itu sangat berharga. Jika dia memilikinya, itu sudah seperti sebuah investasi masa depan. Yun Xiao bisa membaca wajah Yao Kangsun dengan mudah. Lalu dia pun menawarkan kartu itu. Namun Yao Kangsun masih tampak ragu. Jadi Yun Xiao mengatakan bahwa dia akan menunggu selama beberapa hari di pelabuhan ini sampai Yao Kangsun membuat keputusan.
Setelah itu, Yao Kangsun pun langsung berpesan pada resepsionis itu untuk bertanggung jawab pada urusan kantor cabang. Dia sendiri akan pergi selama beberapa hari. Lalu kemudian, setelah itu Yun Xiao dan Old Duan pergi berjalan-jalan di sekitar pelabuhan Verdan. Yun Xiao meminta Old Duan untuk memimpin jalan, karena dia tahu bahwa Old Duan jauh lebih familiar dengan tempat ini. Lalu setelah beberapa langkah, tiba-tiba ada orang yang menyapa Old Duan. Orang itu dikenal dengan nama Ma Wendy, salah satu anggota dari sekte Soaring Sword. Dia dulu pernah berhubungan dengan Old Duan. Namun Old Duan tahu bahwa orang ini selalu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Old Duan langsung menolak, berbincang dengan Ma Wendy. Dia kemudian mengajak Yun Xiao pergi. Namun kali ini tawaran dari Ma Wendy rupanya cukup menarik. Dia kali ini sedang mencari anggota untuk berburu monster. Tapi itu bukan monster biasa, melainkan seekor Violet Nine Strip Mount. Binatang ini adalah hewan buas tingkat 7 dengan racun yang kuat. Bentuknya seperti naga. Namun, berita yang paling pentingnya adalah binatang ini masih muda. Jadi, dia belum mencapai tingkat 7 dan dia masih ada di tingkat 6. Mendengar itu, Yun Xiao menjadi sangat tertarik. Old Duan sempat menentang, tapi Yun Xiao sudah berkehendak. Menurut kesepakatan mereka, Old Duan hanya bisa mengikuti perintah dari Yun Xiao. Selain itu, tempat tujuan mereka juga masih sejalan. Dengan beberapa pengaturan dari Yun Xiao, ini justru akan menjadi perjalanan yang menguntungkan untuk mereka. Jadi pada akhirnya, mereka pun pergi ke kapal milik kelompok Ma Wendy. Di dalam kapal itu ada 6 orang yang dikenal oleh Old Duan sebelumnya. Mereka semua kini berkumpul untuk menyusun rencana. Setelah diskusi panjang, mereka pun akhirnya selesai membuat rencana dan kemudian keluar dari dalam ruangan itu. Sementara Yun Xiao tetap tinggal di sana dan dia mengeluarkan Primordial Stone untuk memasang arai. Dia melakukan ini tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke titik di mana Violet Nine Street Mount berada. Karena namanya cukup sulit, mari sebut saja ular laut. Kemudian, Ma Wendy mulai meminta para bawahannya untuk memulai operasi penaklukan. Para prajurit pergi dan menuangkan racun ke tengah laut. Seketika, seluruh perairan itu menjadi hijau. Lalu para prajurit segera berdiri di posisi masing-masing dan kemudian membentuk arai untuk memancing ular laut itu keluar. Sampai pada akhirnya, air laut mulai bergelombang. Air itu berputar seperti tornado dan naik ke atas. Lalu dari dalam air terlihat bayangan naga. Dan rupa-rupanya itu adalah ular laut yang keluar dari dalam pusaran air. Ma Wendy dan rekan-rekannya segera menyerang ular laut itu. Lalu, setelah membuat ular laut itu mundur, mereka pun segera membuat penghalang untuk mengunci ular laut itu. Dengan menggabungkan 7 kekuatan dari Martial Grandmaster, arai pun terbentuk dan mengurung ular laut itu. Merasa bahwa dirinya dikekang, ular laut itu menjadi sangat marah. Tubuhnya bergetar dan matanya pun berubah menjadi merah. Kali ini, dia menggunakan salah satu kemampuannya untuk menyerang arai yang terbentuk. Namun pertahanan arai itu cukup kuat, jadi arai itu bahkan tidak tergores. Sayangnya, ular laut itu adalah binatang buas yang memiliki kecerdasan, meskipun hanya di tingkat rendah. Kali ini, ular laut itu tidak lagi menyerang arai, melainkan dia fokus pada salah satu ahli yang menjadi kunci dari arai itu. Ahli itu tidak bisa menghindar. Dia menerima serangan itu dan akhirnya kehilangan konsentrasinya. Sehingga pada akhirnya ular laut itu pun terbebas. Sekarang setelah bebas, ular laut itu menjadi jauh lebih agresif daripada sebelumnya. Ular laut itu berniat menyerang. Namun Old Duan akhirnya unjuk gigi. Dia mengeluarkan senjata suanya dan menghentikan ular laut itu. Pertarungan tidak terhindarkan.
pukulan berbalas pukulan. Old Duan tampak babak belur. Di sisi lain, ular laut itu pun kini tampak mengalami beberapa luka yang serius. Kali ini, Old Duan berpikir untuk menyerang. Namun, Yun Xiao segera memarahinya dari belakang. Dia menyebut Old Duan itu bodoh karena pasang badan saat orang-orang lain memilih melarikan diri. Akhirnya Old Duan sadar kalau saat ini dirinya sudah dikhianati dan ditinggal sendirian. Lalu, kemudian Yun Xiao menyuruh Old Duan untuk kembali naik ke kapal. Yun Xiao kemudian memancing ular laut itu ke arah kapal milik Ma Wendy. Di sana, Yun Xiao mengaktifkan arai yang sebelumnya ia pasang setelah pertemuan, sehingga terjadi ledakan besar dan mengakibatkan luka pada ular laut itu. Kali ini, kondisi dari ular laut itu sudah terluka cukup parah. Namun, amarahnya tidak mereda sebelum menghabisi musuh yang ia lihat. Jadi sekarang ular laut itu bergerak lagi ke arah kapal Yun Xiao. Old Duan mulai khawatir bahwa kapal Tiger King itu hanyalah kapal peringkat 3 dan tidak akan bisa lepas dari ular laut itu. Namun Yun Xiao mengejek. Sejak awal dia memang tidak berniat untuk melarikan diri. Melainkan kali ini dia justru mengeluarkan tripod peringkat 5 miliknya. Lalu dia menambahkan api Phoenix. Tripod itu mulai berputar. Yun Xiao mengangkatnya dan kali ini ular laut itu seperti terhisap oleh api Phoenix dan kemudian bergerak ke arah tripod milik Yun Xiao. Yun Xiao mengendalikan tripod itu dan dia akhirnya mengurung ular laut itu di dalam tripod miliknya. Akhirnya, perburuan telah selesai. Yun Xiao mendapatkan ular laut itu dalam keadaan hidup. Melihat ini, Old Duan tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Wajahnya benar-benar pucat seperti gambar hitam putih. Saat ini, ular laut telah tertangkap dan artinya bayangan telah lenyap. Ma Wendy dan yang lainnya pun kini mulai menunjukkan diri. Kali ini mereka datang untuk meminta bagian. Namun, Yun Xiao adalah yang menangkapnya. Semua ada di tangan Yun Xiao. Terlebih, ular laut itu masih hidup. Maka Yun Xiao berniat menggunakannya untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Akhirnya, di situ ada yang memberikan tawaran menarik untuk Yun Xiao. Setelah memikirkan tawaran ini dan juga melihat kondisi tripod miliknya yang tidak bisa menahan ular laut itu lebih lama lagi, Yun Xiao akhirnya menukarkannya dengan item tersebut. Namun, di akhir Yun Xiao juga masih berakting sedikit dan kemudian mendapatkan tambahan senjata Swan tingkat 5 sebagai ganti tripod miliknya. Jadi, pada akhirnya transaksi pun selesai. Yun Xiao dan Old Duan akhirnya memisahkan diri dan pergi dari sana. Namun, bukannya pergi. Saat ini Yun Xiao menggunakan arai penyembunyi untuk mengamati mereka dari jauh. Dia tahu bahwa ini sudah waktunya untuk ular laut itu keluar dari tripod yang mengekangnya. Ular laut itu kini semakin mengamuk. Dia mulai menyerang ke-6 ahli yang ada di sana. Old Duan sendiri sungguh kagum pada pengaturan dari Yun Xiao. Setiap tindakannya telah dipikirkan dengan matang dan memiliki konsekuensi. Saat ini, ke-6 orang tadi bertarung habis-habisan melawan ular laut itu. Siap tidak siap mereka tidak bisa bersembunyi. Pada akhirnya, mereka pun mulai terluka, dan mereka kehabisan pilihan. Mereka hanya bisa menggunakan gerakan pamungkas mereka masing-masing. Lalu, dengan serangan gabungan itu, ular laut benar-benar terluka parah. Ini juga bagian dari rencana Yun Xiao. Bahkan jika ke-6 orang itu berhasil mengalahkan ular laut ini, mereka pasti akan kehabisan tenaga, dan mendapatkan mayat dari ular laut itu akan jauh lebih mudah dengan kondisi mereka yang kehabisan tenaga. Namun sayang sekali, semua tidak berjalan sesuai dengan rencana Yun Xiao. Karena tiba-tiba dia terkejut. Dia merasakan energi yang besar. Dia kini bahkan langsung memperingatkan Old Duan untuk perubahan rencana yang tidak terduga. Kemudian dari dalam awan,
muncul sebuah tangan besar berwarna ungu. Tangan itu meraih ular laut dan mengikatnya. Kemudian dari awan itu muncul kapal besar dengan seorang pria yang telah menaklukkan ular laut itu. Orang ini berasal dari sekte Star Mansion, dan dia ada di tingkat Grandmaster bintang 9. Karena itu, keenam orang lainnya kini tunduk di hadapannya. Mereka tahu bahwa orang ini adalah ancaman yang nyata. Kini tiba-tiba arus berubah. Orang itu kemudian menghabisi salah satu teman dari Ma Wendy. Lalu, dia membuat mereka segera melarikan diri. Sementara, orang itu sendiri dia melihat Yun Xiao dan Old Duan yang bersembunyi. Kali ini, mereka juga akan menjadi mangsa. Yun Xiao tahu ini akan terjadi. Karenanya, dia segera bersiap. Dia juga meminta Old Duan untuk bertarung dengan sungguh-sungguh sejak awal. Sementara, Yun Xiao, dia menggunakan mata iblis bulan miliknya untuk mempengaruhi pria itu. Karena teknik ini, pria itu pun melambat seolah tidak mampu bergerak. Namun, pria itu memang kuat, sehingga teknik mental milik Yun Xiao ini mampu ia patahkan. Bahkan, Yun Xiao sampai menerima reborn dan sampai memuntahkan darah. Tapi meski begitu, inilah guna dari Old Duan. Dia saat ini sudah ada di depan pria itu dan kemudian menebasnya dengan kekuatan penuh. Pria itu terkejut dan tidak bisa menghindar. Tubuhnya terbakar oleh api binatang buas yang terkandung dalam serangan milik Old Duan. Lalu kemudian Yun Xiao dan Old Duan langsung tancap gas dan masuk ke dalam kabut. Kabut inilah Rainbow Fog, tempat yang sangat berbahaya dan sangat menyesatkan. Rainbow Fog memang memiliki nilai yang tinggi, namun di dalamnya ada bahaya lain, yaitu debu pink yang dapat membuat orang tersesat ketika menghirupnya. Maka saat ini mereka harus menahan debu itu menggunakan perisai energi. Pada akhirnya, mereka kini melanjutkan perjalanan. Dan setelah beberapa hari berlalu, mereka pun keluar dari dalam kabut itu. Mereka saat ini tiba di depan beberapa pulau kecil, di mana tempat ini bukan lagi wilayah pelabuhan Verdan. Yun Xiao tahu bahwa pohon suci Kungo sudah tidak jauh lagi dari tempat mereka berada. Yun Xiao juga mengatakan kalau akan lebih baik jika mereka menanyakan itu pada warga lokal. Mendengar pernyataan dari Yun Xiao ini, Old Duan terkejut dan bingung. Apa maksud dari ucapan Yun Xiao? Tapi kemudian pertanyaan itu terjawab. Saat ini mereka sudah dikepung dari bawah air, dan dalam sekejap, para manusia ikan muncul dan segera menahan mereka. Namun, Yun Xiao sejak awal memang tidak menunjukkan perlawanan. Dia malah menyerahkan diri begitu saja. Old Duan masih kebingungan. Sesungguhnya, dia masih bisa bertarung. Tapi Yun Xiao sepertinya punya rencana. Karena itu, Old Duan pun mengikuti Yun Xiao. Mereka menyerah. Lalu, kemudian mereka diberi pil yang membuat mereka bisa bernafas di dalam air. Lalu mereka berdua kemudian dibawa masuk ke dalam air dan kemudian dibawa menuju ke sarang para manusia ikan itu. Sepanjang jalan, Yun Xiao mencoba mencari informasi dari para manusia ikan itu. Namun sejak awal, para manusia ikan itu tampak waspada. Karena semua ini bukan tanpa alasan. Belum lama ini, ada orang yang datang dan mengacaukan wilayah mereka. Orang itu tidak lain adalah orang yang mengejar Yun Xiao. Karena itu, Yun Xiao segera mengatakan bahwa orang itu juga adalah musuhnya. Karena musuh dari musuh adalah teman, maka Yun Xiao mengatakan sekali lagi kalau mereka saat ini bisa berteman. Namun para manusia ikan itu enggan untuk mengakuinya. Yun Xiao masih terus mencoba menggali informasi. Dan dari sana, Yun Xiao mendapatkan informasi bahwa para manusia ikan ini berasal dari suku Blazefish.
Mereka ada di tingkat 5 dari 7 tingkat suku manusia ikan. Kemudian, Yun Xiao akhirnya juga mengetahui alasan kemarahan dari para manusia ikan ini, di mana sebelumnya orang yang telah mengejar Yun Xiao itu melukai ketua mereka serta 2 orang tetua mereka. Karena itu sekarang kondisi mereka menjadi semakin buruk. Ini adalah informasi yang sangat berharga, karena ini bisa menjadi celah untuk Yun Xiao agar bisa memanfaatkan situasi ini. Setelah itu, Yun Xiao langsung dibawa ke aula utama, tempat kepala suku berada. Sesampainya di aula utama, Yun Xiao mengamati sekeliling. Dia menemukan hal yang menarik, bahwa di sana ada ornamen di tengah aula yang memiliki lambang api. Kemudian mengingat lagi, nama dari suku ini juga mengandung unsur api. Padahal sejatinya para manusia ikan itu lemah terhadap api. Tapi saat ini para manusia ikan ini justru menggunakan nama suku serta lambang yang berupa api. Artinya ada sesuatu di balik semua ini. Kemudian di tengah lamunannya, kepala suku bertanya tentang siapa yang dibawa oleh Xie Fei kali ini. Xie Fei itu adalah nama prajurit itu, sekaligus komandan keamanan dari suku Blazefish. Sementara, kepala suku sendiri bernama Xie Bin. Xie Bin tampak marah karena Xie Fei membawa manusia masuk ke suku mereka. Bahkan, Xie Bin mengatakan untuk mengeksekusi mereka berdua, lalu memberikan potongan dagingnya untuk makan ikan. Mendengar ini, Yun Xiao sendiri tampak marah dan kemudian melepaskan belenggu yang mengunci dirinya. Dia kini balik mengolok kepala suku. Xie Fei pun marah. Dia berniat menyerang Yun Xiao karena mengolok kepala sukunya. Namun dengan cepat, Old One menahan serangan dari Xie Fei. Memang sebenarnya sejak awal mereka berdua bisa saja melepaskan diri. Tapi mereka memilih menyerah untuk mengumpulkan informasi. Sekarang Xie Bin tidak bisa tinggal diam. Dia benar-benar marah. Bahkan auranya saja membuat gejolak pada air di sekitar sana. Melihat itu, Yun Xiao langsung berkata, "Berhentilah pura-pura. Kau adalah Martial Emperor. Kau bisa membunuh kami dengan satu gerakan, tapi kau masih tidak melakukannya. Aku tahu bahwa kalau kau melakukan itu, nyawamulah taruhannya. Jika kau sampai menyerang kami, maka itu juga akan menjadi akhir dari hidupmu." Mendengar ini, Xie Bin dan Xie Fei terkejut. Xie Bin terkejut karena Yun Xiao sungguh bisa mengetahui kondisinya, padahal mereka baru bertemu. Sementara Xie Fei terkejut karena dia bahkan tidak mengetahui kondisi dari kepala sukunya yang sangat mengkhawatirkan. Kini tubuh Xie Bin bergetar. Dia tidak bisa berbohong, tapi dia juga tidak bisa membiarkan Yun Xiao begitu saja. Maka Xie Bin kemudian mengancam Yun Xiao. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan ragu membunuh Yun Xiao walau nyawanya sendiri adalah bayarannya. Namun, Yun Xiao dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat jahat di sini. Dia menunjukkan taringnya hanya karena dia diancam sebelumnya. Lagi pula, jika mereka berdua mati, maka suku Blazefish tidak akan memiliki masa depan. Jadi, dia tidak ingin memperkeruh suasana. Yun Xiao hanya ingin Xie Bin meminta maaf atas sikapnya sebelumnya. Mendengar Yun Xiao yang sangat arogan, Xie Fei marah dan menyerang Yun Xiao. Tapi sebelum pukulan itu mendarat, Xie Bin meminta Xie Fei untuk berhenti. Xie Bin tahu Yun Xiao tidak ragu-ragu, maka dia berkata bahwa dia tidak akan mengambil tindakan apapun. Dia meminta Yun Xiao untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Tapi Yun Xiao tidak mau. Dia malah berkata bahwa dia bisa menambah umur Xie Bin dan membantu tetua yang terluka untuk naik ke ranah Emperor. Namun, Xie Bin harus membantunya untuk pergi ke pohon suci Kungo. Pada akhirnya,
Xie Bin tahu niat dari Yun Xiao datang ke tempat mereka. Lalu, Xie Bin tampak menghela nafas. Dia kemudian menjelaskan situasi mereka. Sebelumnya, memang suku Blazefish adalah penjaga dari pohon suci Kungo. Namun saat ini, pohon suci Kungo telah jatuh ke tangan suku Razor Clams. Padahal sebelumnya, suku Blazefish masih ada di tingkat 3 di antara suku manusia ikan. Namun, karena kemunduran ini, mereka tersisih hingga menjadi peringkat 5. Itu adalah sebuah cerita yang panjang. Tapi Yun Xiao tidak peduli siapa yang memegangnya sekarang. Dia hanya mengajukan satu penawaran, bahwa dia ingin bantuan untuk pergi ke pohon suci Kungo. Lalu, mereka hanya perlu bersembunyi di sana selama setengah bulan. Jika mereka berhasil, Yun Xiao berjanji akan memenuhi semua janjinya. Meskipun itu permintaan yang sombong, dengan pemahaman Xie Bin sebenarnya itu masih bisa dilakukan. Kini Xie Bin tampak ragu-ragu. Tapi sebelum dia menyetujui permintaan dari Yun Xiao, tiba-tiba Xie Fan, salah satu tetua suku Sekte Blazefish, masuk dan menyerang dari belakang. Old Duan dengan sigap menahan serangan dari Xie Fan. Lalu, saat suasana makin memanas dan Xie Fan hendak menyerang lagi, Xie Bin berteriak dan menghentikan pertarungan mereka berdua. Kemudian, putri kecil Xie Bin, yaitu Xie Ling, datang dan ikut coba menghalangi masalah ini. Xie Ling meminta ayahnya agar tidak tertipu oleh para manusia ini. Namun, Xie Bin sudah mengambil keputusan. Dia juga sudah memiliki pertimbangannya sendiri. Sayangnya, Xie Ling masih berusaha untuk membujuk ayahnya. Daripada bekerja sama dengan manusia, lebih baik mereka bersembunyi dan menunggu Xie Fan naik ke ranah Martial Emperor. Dan mereka juga bisa menunggunya untuk naik tingkat menjadi alkemis tingkat 3. Dengan begitu, kebangkitan dari suku Blazefish akan tiba. Atau jika memang mereka tidak bisa menunggu dua hal itu, Xie Ling mengusulkan untuk mengumpulkan suku-suku lain dan membangun aliansi. Tapi hal itu langsung ditepis oleh Xie Bin. Dia berkata bahwa putrinya masih terlalu naif. Xie Fei pun menambahkan bahwa mereka tidak punya waktu dan membangun aliansi itu juga tidak mudah. Dunia ini bekerja berdasarkan asas kekuatan. Siapa yang punya kekuatan, maka merekalah yang akan diikuti. Mengumpulkan aliansi tidak dapat dilakukan jika yang lain memilih memihak lawan yang jauh lebih kuat. Namun, Xie Ling masih tetap enggan mengakui semua itu. Dia bahkan membawa mandat yang diatur oleh Raja Laut Selatan. Tapi itu sungguh naif. Jadi kali ini, Yun Xiao pun ikut bicara. Yun Xiao mulai dari dasar. Dia bertanya bahwa dia mendengar kalau suku Razor Clams berasal dari wilayah lain. Lalu kemarahan Xie Fan seperti tersulut api. Dia mengatakan bahwa suku Razor Clams itu bukan hanya dari wilayah lain, tapi mereka dari laut yang berbeda. Mereka sebenarnya adalah suku dari Laut Timur dan dulunya mereka ada di tingkat 2. Mendengar itu Yun Xiao tahu kenapa suku Blazefish sekarang tersingkirkan. Karena dari segi kekuatan, suku Razor Clams itu jauh lebih kuat daripada suku Blazefish. Kemudian, alasan suku Razor Clams pindah ke sini itu karena 30 tahun lalu ada seorang manusia yang mengacau di Laut Timur. Mendengar ini ekspresi Yun Xiao berubah. Dia seolah mengingat sesuatu. Lalu Xie Bin mengatakan, kalau Gu Feiyang, manusia bangsat dan bajingan itu, dialah yang sudah mengacau Laut Timur dan memaksa suku Razor Clams pindah ke wilayah ini. Mendengar itu, Yun Xiao hanya bisa tertawa getir. Lalu, Xie Ling kembali teringat bahwa saat ini mereka tidak punya alasan untuk percaya pada Yun Xiao. Setidaknya, Yun Xiao harus membuktikan kelayakannya. Karena itu,
Xie mengajukan tantangan untuk membuktikan kemampuan dari Yun Xiao. Mengingat bahwa saat ini Yun Xiao adalah seorang alkemis tingkat 4, sedangkan lawannya hanyalah seorang alkemis tingkat 2, maka Yun Xiao sendiri mengajukan kontes. Siapapun yang kalah harus mengikuti perkataan dari sang pemenang. Aturannya cukup sederhana. Jika Xie bisa mengikuti 2 manipulasi api yang ia lakukan, maka Yun Xiao akan mengaku kalah. Mendengar ini, Xie pun setuju. Lalu kontes pun dimulai. Yun Xiao menjentikkan jarinya, lalu api memancar seperti batang pohon. Kemudian, dia menambahkan hembusan api sehingga terciptalah daun-daun api. Sehingga kini api milik Yun Xiao berubah bentuk menjadi pohon yang sangat cantik. Hal ini tentu mengejutkan semua orang. Bahkan Old One yang di tingkat Grandmaster pun tidak pernah membayangkan bisa melakukan pengendalian api seperti ini. Sementara, Xie sampai menelan ludah. Keringatnya mengalir di pipi. Dia pun mengakui kehebatan dari Yun Xiao. Tapi, saat ini tidak ada jalan untuk menyerah. Xie harus mencobanya juga. Dia harus melakukan yang terbaik. Kemudian, Xie melakukan gerakan seperti yang Yun Xiao lakukan. Dia terus memproyeksikan gambaran Yun Xiao sebelumnya. Pada akhirnya, Xie pun berhasil melakukan apa yang Yun Xiao lakukan. Walaupun saat ini pohon api milik Xie sedikit lebih kecil. Namun, Yun Xiao tidak mempermasalahkan ukurannya. Lagi pula, ini adalah pertunjukan yang sebenarnya. Yun Xiao maju. Dia membuat arai besar dan menciptakan puluhan pohon yang megah dalam satu gerakan. Semua orang ternganga. Mereka tidak menyangka ada teknik manipulasi api sampai titik ini. Bahkan jika dilihat detailnya, tiap pohon itu sungguh berbeda-beda. Tapi ini juga belum selesai. Dari pohon-pohon itu kemudian keluar berbagai macam burung yang kemudian terbang di udara. Xie sudah tidak mampu lagi menahan keterkejutannya. Matanya pun sampai terlepas ketika melihat ini. Lalu, sekali lagi, ini belum selesai. Yun Xiao kemudian membentuk sebuah trompet dari api dan kemudian dia meniupnya. Dari sana kemudian keluar suara Punix yang menggelegar. Kini, api Punix berwarna biru memadat dan menunjukkan keagungannya. Di depan semua orang, Yun Xiao tidak hanya membentuk pohon dan juga burung, namun dia juga menunjukkan sosok dari kejayaan Punix di masa lalu. Dan setelah selesai, Yun Xiao melihat semua orang yang kini membatu. Semua terpukau akan kemampuan dari Yun Xiao dalam memanipulasi api. Kemudian, Xie kepala suku dari suku Blazefish, tiba-tiba berlutut di depan Yun Xiao. Hal ini tentu membuat semua orang kebingungan. Sosok paling tinggi di ruangan itu justru berlutut di depan manusia. Dan saat Xie Fan, Xie dan Xie Fei bertanya, Xie justru mengajak mereka juga ikut berlutut. Mereka makin bingung. Tapi kemudian, Xie menjelaskan dengan bercucuran air mata. Xie menyebut bahwa Yun Xiao itu adalah utusan suci, pemilik dari api Punix yang sejati. Dari situlah mulai terbongkar asal-usul dari suku Blazefish. Alasan mengapa suku manusia ikan menggunakan lambang api, serta menggunakan nama yang mengandung unsur api, itu karena dahulu kala setelah Punix bertarung dengan Demon, dia pergi ke wilayah ini dan beristirahat di pohon suci Kungo. Karena keberadaan Punix itu juga yang membuat pohon suci Kungo dipenuhi dengan energi dan mendapatkan nama sebagai pohon suci. Lalu, para manusia ikan yang tumbuh dan lahir di sana mendapatkan kekuatan dari pohon suci Kungo. Kekuatan itu mengalir di dalam darah mereka. Sayangnya, semakin lama darah suci itu semakin menipis dan kekuatan mereka pun terus menurun.
Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa mereka sangat menghormati Sang Phoenix. Dan saat ini, Yun Xiao adalah orang yang membawa api Phoenix yang sejati. Maka, Yun Xiao kemudian dianggap sebagai utusan suci. Karena hal ini, Sekte Blaze Fist akan tunduk pada setiap perintah dari Yun Xiao. Ini adalah sebuah keuntungan, dan karena itu, saat ini Yun Xiao ingin ketiganya membantu Yun Xiao untuk pergi ke pohon suci Kungo. Semuanya akan berjalan sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya pergi bersama. Inilah perjalanan Yun Xiao kali ini. Kita akan sambung lagi ceritanya di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.